Selamat pagi, saya Ponita Simamora, dokter yang bertugas saat ini. Dan saat ini saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Mari kita mulai. Mengenali gejala dan tanda fase 2 pertama, ibu merasa adanya dorongan kuat dan meneran. Kemudian yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Yang ketiga, perineum tampak menonjol. Dan yang keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi dengan kain, kemudian lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Selanjutnya, kain bedong bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, balon penghisap, dan ambu bag. Kemudian obat-obatan seperti vitamin K dan obat tetes mata. Dan siapkan juga oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam partisan. Lalu kita pakai celemek plastik, lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai. Kemudian setelah itu cuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO dengan air bersih dan mengalir. Pemeriksa memakai sarung tangan DTP pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Lalu, pemeriksa memasukkan oksitosin pada jarum suntik dengan menggunakan tangan yang memakai sarung tangan DTP steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Selanjutnya, menyeka vulva dan perineum dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan kasa yang sudah dibasahi air DTP. Jika introitus vagina dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Lalu, buang kasa pembersih yang terkontaminasi dan celupkan ke dalam wadah larutan klorin 0,5%. Dengan teknik aseptik, gunakan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi, kemudian dekontaminasi sarung tangan dengan mencelupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya. Setelah itu, periksa DJJ setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 120 hingga 160 kali per menit, dan mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Kemudian menyiapkan ibu dan keluarga dan memberitahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan lanjutkan pemantauan kesehatan dan mendokumentasikan temuan-temuan yang ada. Lalu, jelaskan pada anggota keluarga untuk mendukung dan memberi semangat, kemudian minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Setelah itu, laksanakan bimbingan peneran pada saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Dan anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam waktu 60 menit.
Selanjutnya, kita akan meletakkan handuk bersih di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu letakkan kain yang bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Kemudian buka partu set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Lalu pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Persiapan pertolongan kelahiran bayi lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi yang membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, kita lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih. Lalu letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala bayi keluar perlahan-lahan. Seka dengan lembut daerah mulut, wajah, dan hidung bayi dengan kain atau kasta yang sudah bersih. Setelah itu, periksa kemungkinan adanya lilitan pali pusat dan jika ada, ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dengan segera. Dan lanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah kepala bayi melakukan putaran taksi luar, kita tempatkan kedua tangan secara biparietal. Lalu anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya dan dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul ke bawah arkus pubis. Kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Lalu, gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Lalu, pegang kedua mata kaki bayi, masukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki, ibu jari, dan jari lainnya. Kemudian setelah itu lakukan penilaian serolintas pada bayi. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas atau menggap-menggap, lakukan langkah resusitasi, kemudian keringkan bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu. Dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi kembali dalam waktu 1 menit. Setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, kita akan menjepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian dorong isi tali pusar ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusar pada 2 cm dari klem pertama. Kemudian setelah itu gunting tali pusar. Selanjutnya keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh. Kemudian ganti handuk basah atau kain dengan kain yang kering dan biarkan bayi tetap di atas perut ibu. Tandai agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu dan luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu.
Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Lalu, selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan kita pasang topi di kepala bayi. Lalu, pindahkan klem pada tali pusar hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Lalu kita letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu tepat di atas infusif untuk mendeteksi kontraksi dan tangan lain meregangkan tali pusar. Setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lalu lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke atas dan belakang atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir, setelah 30-40 detik, hentikan penegang tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Setelah itu, lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, kita pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Dan jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, maka ulangi pemberian oksitosin 10 international unit intramuskular, kemudian menilai kandung kemih jika penuh, dan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik, meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan dan mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya, dan merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit. Bila terjadi perdarahan, keluarkan plasenta secara manual. Saat plasenta terlihat di intraepis vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan secara hati-hati. Kita akan memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilih dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama dan menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, kita akan melakukan masase uterus. Caranya dengan meletakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Kemudian setelah itu, periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin, dan memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Setelah itu, letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus yang telah disediakan. Lalu, evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan yang aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Lalu, biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit ibu di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran berat badan bayi. Kemudian setelah itu beri tetes mata antibiotik serta profilaksis
Dan berikan juga vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah suntikan 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Dan bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama, maka biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Kemudian evaluasi pemantauan kontraksi dan cegah perdarahan pervaginal setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan penata laksanaan atonia uteri. Lalu ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Kemudian periksa nadi dan pastikan keadaan umum ibu bayi. Lalu periksa kandung kemih ibu setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Periksa temperatur ibu setiap 1 jam setelah 2 jam pasca persalinan. Lalu melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Lalu periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik serta suhu tubuh normal. Kemudian setelah itu tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Bersihkan ibu dengan menggunakan air pipette, bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, dan anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum dan makanan yang diinginkan. Lalu dekontaminasi tempat persalinan dan celupkan sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Dan terbalik, lalu rendam ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Selanjutnya, pemeriksa kembali mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah WHO. Selanjutnya kita akan lengkapi partograf dan kita akan periksa tanda-tanda vital dari pasien dan asuhan skala 4.